Selamat siang saudara, saatnya kami memperbarui informasi Anda di Breaking News terkini. Selama 10 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Eko Hendi Prabowo. Baik, kita ke berita pertama. Kegiatan pembelajaran selama pandemi ini dikeluhkan orang tua murid. Pasalnya, orang tua murid beranggapan jika pembelajaran kurang efektif. Sekarang Rifki disuruh sama Miss belajar di rumah. Ingat, ha? Oke, kita belajar membaca. MA. Nih, Dede minum mau keciprah. Pemirsa, itulah gambaran emak-emak yang mengajarkan anaknya yang sedang belajar kelas online. Sejak pandemi COVID-19, memang seluruh siswa harus dialihkan ke kelas online. Namun yang seharusnya siswa dapat belajar dengan nyaman, akan tetapi pada faktanya orang tua murid mengeluhkan bahwa anaknya belajar dengan tidak efektif. Itu pun yang dirasakan oleh Ratih, salah satu orang tua murid. Ia merasakan betapa kurang efektifnya anak belajar saat sekolah daring. Kalau anak saya pribadi, belajarnya kurang efektif ya, karena kurang bimbingan dari guru. Saya pribadi kan bukan guru ya, jadi kurang bisa untuk membimbing anak saya gitu. Halnya dengan Ratih, lain pula dengan Nenisa. Ibu satu anak ini beranggapan jika selama kelas daring anak harus ada bimbingan langsung. Mungkin dengan cara mengajar anak selama pandemi, karena kan mungkin butuh bimbingan langsung ya, karena yang saya lihat dari si anak tersebut ketika belajar online tuh mungkin kurang efektif, entah itu bosan atau apa. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara orang tua dan guru agar belajar anak menjadi efektif. Dari Bandung Barat, Eko Hendi Breaking News melaporkan. Saudara, pembelajaran online tidak hanya berdampak pada cara belajar anak, tapi berakibat pada nilai akademik anak, sehingga kemampuan anak dipertaruhkan. Pemirsa, pembelajaran online yang seharusnya membuat siswa berkembang dengan bebas, kini seolah menjadi ironi di lapangan. Orang tua murid merasa jika kelas online membuat prestasi anak menurun. Ada banyak sekali faktor akan hal tersebut. Berikut bincang-bincang kami dengan orang tua murid untuk Anda. Apakah selama kelas online ini prestasi anak ibu meningkat atau malah menurun, Bu? Mungkin pikir saya lebih menurun ya prestasinya. Secara nilai, jujur saja anak saya meningkat, tapi kemampuannya tidak sesuai dengan nilai yang ia dapatkan. Makin menurun, Bu. Menurun. Bisa dijelasin kenapa bisa menurun gitu? Karena menurut saya, ketika ada tugas-tugas dari guru, anak saya bisa dengan mudahnya mencari di berbagai macam media, seperti misalnya Google. Anak saya sering sekali untuk googling gitu, untuk browser-browser. Jadi kan pasti jawabannya betul, dan itu nilainya otomatis tinggi, meningkat. Tapi secara kemampuan ketika saya bertanya tanpa harus mencari di Google ataupun media-media lainnya, ya dia diam, dia tidak mampu untuk menjawab itu. Jadi ya secara nilai itu dia memang tinggi, meningkat, tapi kemampuannya jadi menurun, seperti itu. Yang saya lihat rata-rata hampir semua anak ya, karena mungkin si gurunya juga bingung gitu kan, karena yaitu yang saya tadi bilang, mungkin dengan belajar online bisa saja si anak tugasnya dibantuin orang tua atau semacamnya. Ya soalnya kan gak dijelasin sama gurunya tiba-tiba aja ngasih tugas nih, kerjakan misalkan gitu kan, sedangkan anak kan kurang paham kalau nggak ada penjelasan dari gurunya. Kalau hanya lihat dari buku kan anak kan beda-beda beda-beda pemikirannya kan. Kalau lihat dari buku aja kayaknya kurang cukup gitu. Oke. Dari Bandung Barat, Eko Hendi Prabowo, Breaking News. Kadang kan kalau anak kecil Pembelajaran online dirasa sangat membuat pusing orang tua. Namun di Bandung Barat, orang tua mempunyai cara tersendiri dalam pendampingan belajar. Berikut kami bagikan untuk Anda. Pemirsa, pandemi belum selesai, sekolah masih harus daring. Tentu bukan berarti orang tua harus diam saja. Malah membuat orang tua mengawasi anaknya semakin ketat. Beda latar belakang, beda pula cara orang tua mengawasi buah hatinya. Berikut laporan Breaking News. Bagaimana cara ibu mendampingi anak belajar, Bu? Ya kalau bisa selalu diingatkan. Terus kalau misalnya ada kesulitan sebisa mungkin dibantu juga. Ya tapi kan nggak selalu bisa juga sih. ya sedikit demi sedikit sih kayak dibantu. Jadi kalau anak apalagi anak masih usia dini tuh jangan terlalu yang kalau peribahasanya mah bro-broan gitu. Jadi
kita yang kayak sedikit demi sedikit ngasih pemahaman. Kalau dia bertanya sesuatu yang ini apa, nah kita jangan kamu harus belajar bla 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 bla. Nah kita yang benar-benar harus ngasih tahu, nah bahwa ini tuh ini gitu. Jadi step by step sih. Karena saya adalah pekerja, jadi saya hanya bisa mendampingi anak 1 atau 2 jam saja di jam sekolah. Makanya menurut saya ini sangat merugikan ya. Jadi anak saya kurang intens berkomunikasi dengan pengajarnya. Lantas bagaimana cara Ibu mendampingi anak di sela-sela pekerjaan Ibu? Paling ketika saya misalnya ada jam-jam kosong kerja ya, saya video call dengan anak saya, gimana tugasnya udah selesai atau belum. Ya kalau misalnya sudah selesai, ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya belum selesai, ya saya jadi ikut mencari tugas-tugasnya, membantu anak saya untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Pastinya pemirsa di rumah mempunyai cara sendiri dalam mendampingi atau malah terinspirasi. Materi itu nggak Dari Bandung Barat, Eko semuanya Hendy bisa Prabowo, saya Breaking News kuasai. mengabarkan. Sedangkan anak Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Peran guru yang seharusnya menjadi sumber ilmu utama di saat pembelajaran daring dianggap tidak acuh pada anak. Orang tua murid beranggapan guru di sekolah tidak efektif mengajari anaknya, malah dianggap kurang perhatian. Pandemi ini sangat dirasakan dampaknya bagi orang tua siswa. Orang tua siswa menilai jika guru di sekolah mengajarkan siswa dengan tidak efektif dan kurang perhatian, karena guru hanya mengirimkan tugas atau materi tanpa adanya penjelasan. Ya gitu, kalau saya sih merasanya kurang perhatian sih sebenarnya mah. Harusnya mah ada lah gitu session di WhatsApp grup atau lewat Zoom bisa menjelaskan, misalkan dari pelajaran ini menjelaskan cara-caranya atau gimana gitu. Ini kan cuma ngasih tugas aja, udah tanpa penjelasan, tanpa apa, kan kasihan anak-anaknya. ya itu tadi udah saya bilang kan di awal, kalau misalnya gurunya itu hanya memberikan materi-materi berupa tulisan-tulisan saja tanpa ada arahan atau pengajaran-pengajaran saja, pengajaran-pengajarannya gitu. Guru di sekolah sebenarnya telah memberi fasilitas berupa grup kelas online, hanya saja yang dirasakan oleh orang tua jika grup tersebut hanya sebatas untuk mengirim materi tanpa ada penjelasan. Orang tua menginginkan guru tetap menjelaskan materi. Adapun penjelasan, guru melakukannya di akhir setelah siswa mengumpulkan tugas. Manfaatkan grup tersebut, Bu. Justru kalau di grup online kecenderungannya anak-anak cuman ya gitu ngasih tugas aja, ini kerjakan, udah sekian, tidak ada tanpa penjelasan. Ada satu pelajaran yang mungkin ngasih penjelasan, cuman itu juga nanti kalau anak-anak sudah selesai mengirimkan tugasnya di GC kemudian dinilai baru diskusi. Jadi kebalikan, kalau dulu itu kan biasanya kasih dulu penjelasan baru soal. Kalau sekarang enggak, anak-anak dulu mengerjakan, kirim ke GC baru dikasih diskusi. Grup kelas online ada, hanya saja yaitu pembahasannya. Kadang kan kalau misalnya kita hanya membaca itu kita kurang bisa untuk berkomunikasi. Maksudnya komunikasi secara tanya jawabnya atau gimana itu kadang kita harus memahami terlebih dahulu si bacaan tulisan-tulisannya tersebut. Tapi kalau misalnya ada interaksi kan, misalnya ada minimal ada video meeting lah gitu kayak Zoom atau Google Meet. Nah kayak gitu kan kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan guru. Kalau misalnya si anak ada yang mau ditanyakan, ya mungkin bisa saat itu ditanyakan. Tapi kalau misalnya hanya WA grup saja terus bertanya dan menjawab hanya dalam chat saja, seperti itu mah nggak efektif gitu menurut saya. Sebagian orang tua, grup kelas malah menjadi sarana diskusi dan bertukar informasi. Salah satunya yang dirasakan oleh Ibu Nenisa. Ia sedikit terbantu dengan adanya grup kelas. Banyak bertanya apakah ada apa gitu, terus ada pelajaran apa gitu, kegiatan apa selanjutnya. Jadi banyak ke komunikasi aja sih sama guru-guru gitu, perihal tentang pelajaran, belajarnya gitu. Dari Bandung Barat, Eko Hendy Prabowo, Breaking News. Pemirsa, pandemi setidaknya sudah lebih dari 1 tahun, namun pembelajaran seolah masih saja terkendala. Pemirsa, pembelajaran online sudah berjalan lebih dari 1 tahun, namun masih banyak kendala yang dirasakan oleh orang tua. Kendala apa saja sih, Bu, yang dirasakan oleh anak selama pandemi ini, Bu, untuk kelas online terutama? Ya mungkin yang pertama ya karena tidak ada penjelasan tentang pelajarannya. Terus kedua mungkin karena kadang kan kalau online itu diabaikan, istilahnya nanti lagi kemudian numpuk kan tugasnya, jadi nantinya kesananya juga harus cepat-cepat selesai
apa nah istilahnya dicepat-cepat gitu. Banyak sekali kendala. Pertama materi, karena saya kan bukan guru ya. Materi itu nggak semuanya bisa saya kuasai. Sedangkan anak saya kadang bertanya kepada saya dan anak saya tuh sering sekali bilang, kok ibu nggak tahu sih jawabannya? Saya kan merasa, ya saya bukan di situ bidangnya gitu. Banyak sekali kendala-kendalanya. Dan ya pasti kuota jadi sering habis. Terus harus ada, waktu itu, baru-baru inilah, anak saya minta dibelikan laptop karena ingin media untuk pembelajarannya seperti itu. Kendalanya mungkin karena kurang paham dan ya itu yang tadi saya awal bilang, ketika dia ingin bertanya sesuatu yang tidak dimengerti tuh dia bukannya nanya ke gurunya, itu malah ke kita gitu. Sementara kan kita juga ada yang nggak pahamnya. Ibu bagaimana Bu untuk menuntaskan kendala tersebut? Ya kalau saya sih jadi saya yang bawelnya harus bawel. Harus cepet-cepet gitu kerjain. Kalau nggak bawel mamahnya ya udah mungkin ditunda-tunda terus kan. Terus kalau soal pelajaran ya tambah les aja sih lebih bagusnya mah. Dari Bandung Barat, Eko Hendy Prabowo, Breaking News. Indonesia sedang berusaha untuk kembali bangkit. Semua sama-sama berjuang. Pandemi cepatlah berlalu. Inilah harapan dari orang tua agar semua kembali seperti sedia kala. Spesial untuk Anda. You're the engine that makes all things go, and you're always in disguise, my hero. Harapan pembelajaran ke depannya itu kayak I gimana, Bu? see your Mudah-mudahan bisa light langsung in the tatap muka dark, itu aja. smile on my face when we all know it's Ya hard. mungkin There's semoga no way pandemi to ini cepat ever pay berakhir you dan back. Bless your heart, belajar now I love bisa you tatap for muka that. langsung. Jadi Saya sangat berharap untuk pembelajaran tatap muka ya. Karena ya bisa dilihat kalau misalnya pembelajaran online ini banyak sekali kerugiannya. Tapi ya gimana lagi ya kondisi seperti ini. Ya berharap pandemi ini bakalan segera berakhir dan anak-anak bisa kembali ke sekolah tatap muka. Udah kasihan gitu lihat anaknya juga kan. Mikir lama terusnya nggak ada penjelasan gitu kan susahnya ya kayak pelajaran yang berhitung gitu kan rumit kan kalau nggak ada penjelasan dari guru gitu. Cepet-cepet tatap muka insya Allah. Demikian breaking news hari ini. Saya Eko Hendy Prabowo pamit undur diri. Salam KKN.